Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa kembali kita bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum baca firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kemurahan kasih-Mu, buat pengampunan-Mu yang senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa layak untuk menghampiri Engkau, layak untuk memuji mempermuliakan nama-Mu, dan juga kami dilayakkan pada malam hari untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu semua, sehingga firman-Mu pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami, memberikan kami wawasan yang baru senantiasa di dalam pertumbuhan iman kami, dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, untuk kami tetap terus mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bagaimana pada malam hari kita akan membicarakan tentang kebahagiaan yang terus-menerus terjadi. Bahagia senantiasa, sejahtera senantiasa di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana yang dapat terjadi? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita bisa menemukan kebahagiaan, kita bisa menemukan kedamaian dan sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus kita percayai sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dia merancangkan sesuatu kehidupan yang indah bagi setiap kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan, sanggup memberikan masa depan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini. Ini masa depan yang dijanjikan Yesus. Sehingga Yesus tidak hanya memberkati kita saat ini, tapi Dia menjanjikan kehidupan masa depan, yaitu kehidupan yang kekal, yang tidak terbatas kelak setelah kita menyelesaikan kehidupan yang naturnya sangat lemah ini, yang sangat sederhana ini, ya. Namun Tuhan juga telah menebus kehidupan yang sederhana ini, kehidupan yang sangat lemah ini sifatnya, untuk menjadi alat di dalam kemuliaannya, untuk menjadi alat di dalam tangannya. Nah, mengapa Tuhan menciptakan kita? Karena Dia punya tujuan, supaya kita menyenangkan hatinya, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa bagaimana kebahagiaan itu ya dapat terjadi jika kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ketika seseorang tidak di dalam Tuhan, kebahagiaan hanya berpikir kita adalah bahwa kalau kita bisa menikmati segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, itu kebahagiaan dari sudut pandang yang kita percayai selama kita belum mengenal Yesus secara pribadi. Namun setelah kita mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan, maka kebahagiaan itu jika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, itu kebahagiaan. Karena dikatakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kesenangan Tuhan, ya tujuan Tuhan adalah supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan disenangkan. Ada puji-pujian, ada hormat bagi Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 4 kita melihat dikatakan apa di sana? Ya. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Kita diciptakan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang memuji Tuhan bukan cuma waktu orang Kristen menyanyi, merangkaikan kata-kata yang indah,
ya, mengatakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Bukan itu saja. Tapi ketika orang Kristen, orang percaya itu memperhatikan, menyimak dan kemudian melakukan perintah Tuhan, itu kesenangan hati Tuhan. Maka dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, hidupnya akan terus damai senantiasa. Damai dengan Tuhan, tidak ada perseteruan dengan Tuhan lagi. Yang ada hanyalah damai sejahtera kepada Tuhan, di dalam dirinya, dalam keluarganya, di dalam kehidupan kesehariannya. Kebahagiaan adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan harus kita hormati. Sepanjang kita belum menghormati Tuhan, saya rasa kebahagiaan kita baru kebahagiaan yang mudah sekali hilang, mudah sekali lenyap. Sebentar-sebentar kita sejahtera, sebentar-sebentar kita merasa enggak damai sejahtera. Kita enggak bisa berdoa karena saya lagi enggak sejahtera hati saya. Saya enggak bisa ke gereja karena hati saya lagi enggak damai sejahtera. Hatinya mudah sekali diganggu. Kenapa? Karena tidak berpaut kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka perhatian hidup kita, hidup yang telah diselamatkan ini tertuju kepada perkara Tuhan. Sambil kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai bagian dari warga gereja, sebagai bagian dari warga masyarakat, sebagai bagian dari anggota keluarga. Kita tetap mengerjakan itu. Namun mata kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan di masyarakat, apa yang kita kerjakan di lingkungan di mana kita berada, bekerja, berbisnis, di lingkungan kita berkeluarga, semua sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup berumah tangga kita sudah diatur oleh firman Tuhan. Bahkan ketika kita hendak menikah, sudah diatur oleh firman Tuhan. Ketika kita bekerja, bagaimana selayaknya kita bekerja, sudah diatur oleh firman Tuhan. Maka orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, semua tidak akan keluar dari perintah Tuhan. Kenapa orang Kristen enggak sejahtera? Hatinya mudah sekali rusak dari rasa sejahtera itu. Karena enggak pernah memperhatikan Tuhan. Selalu memperhatikan diri sendiri, bagaimana menyenangkan, memuaskan diri sendiri. Sepanjang itu masih terjadi, kita sulit merasakan damai sejahtera yang tidak pernah kering itu. Maka damai sejahtera kita mudah sekali kering, mudah sekali krisis, mudah sekali lenyap. Sebentar sejahtera, sebentar tidak mood, tidak damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan punya tujuan. Saya katakan selalu berulang-ulang dalam penyampaian firman Alkitab, Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Ya, Tuhan sedih ketika Dia menciptakan Adam yang gagal memperhatikan Tuhan, gagal mendengarkan Tuhan, gagal menuruti Tuhan. Kita nggak boleh jadi Adam. Adam yang telah gagal itu, Adam yang telah melakukan ketidaktaatan itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh lagi mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Adam. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau disenangkan. Allah ingin dikasihi. Yang kedua, saudara. Ya, ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kasih Tuhan hanya terbukti ketika kita memperhatikan dan mendengarkan Tuhan. Kasih Tuhan akan terbukti nyata dalam diri orang percaya ketika orang percaya itu betul-betul memperhatikan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya, oleh imanmu, oleh percayamu, oleh percayaku, Kristus diam di dalam hatimu. Ya, baru kita bisa berakar, kita bisa berdasar di dalam kasih. Sepanjang Kristus tidak mendiami diri kita dengan rasa percaya kita, Kristus hanya berdiam di dalam kepercayaan kita. Ketika kita tidak percaya,
Mungkin kita menganggap Yesus diam. Ya. Tapi kita sedang tidak berakal. Ya. Kita tidak sedang berjejak kuat di dalam Kristus. Di dalam iman percaya. Karena Kristus menjadi landasan tindakan kita. Ya. Landasan apa yang diajarkan Kristus, apa yang diteladani Kristus, itu menjadi landasan pijakan kita di dalam kita bertindak beribadah, bertindak memuji menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan iman, bahwa Kristus berdiam di dalam hati kita sehingga kita berakar, berdasar. Maka seringkali damai sejahtera kita menjadi layu karena tidak berakar. Damai sejahtera kita bangunannya mudah sekali roboh karena tidak berdasar. Layu karena tidak berakar. Ya. Roboh, ambruk karena tidak berpondasi, berdasar. Maka iman ini penting sekali. Penting sekali iman itu betul-betul membuat Kristus diam di dalamnya. Jadi iman itu bukan slogan, saya orang beriman, saya percaya Tuhan, tapi harus Kristus itu berdiam sepenuhnya di dalam diri orang percaya. Beriman itu mengasihi Tuhan. Beriman itu percaya kepada Tuhan. Beriman itu juga yang saya katakan tadi memperhatikan Tuhan. Maka Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu dasar. Di Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman itu menjadi dasar. Maka apapun yang kita kerjakan harus dilandaskan kepada apa yang kita percayai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini Ibrani 11 ayat yang ke-1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mau buktikan, itu harus terjadi di dalam iman kita. Ya, maka orang-orang yang senantiasa mengalami kebahagiaan, damai sejahtera itu tidak pernah kering. Jadi kebahagiaan kita jika kita bisa membahagiakan Tuhan. Tadi kebahagiaan kita bisa menyenangkan Tuhan. Sekarang kita bisa juga membahagiakan Tuhan. Ya, menyenangkan dan membahagiakan Tuhan ini harus dikerjakan orang percaya. Harus, ya. Maka kehidupan ya yang bahagia dari sorga turun atas kita. Jikalau kita terus berpaut, berakar dan berdasar di dalam Kristus, ya. Karena kalau tidak ya, apa yang terjadi dikatakan Lukas 8 ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Ya, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ingat, masa pencobaan bukan masa-masa kekurangan makan, kekurangan uang, bukan. Kekurangan kesehatan, bukan. Tapi seringkali tidak kekurangan apapun, ya, bahkan dalam kelimpahan berkat orang bisa masuk ke dalam situasi pencobaan. Murtad atau tidak dia? Ya, tetap berjejak pada Kristus atau tidak dia? Tetap berakar ya pada Kristus atau tidak? Ya, nanti yang terjadi adalah sejahteranya itu mudah sekali hilang. Ya, karena apa? Karena memang tidak bergantung kepada Kristus. Hanya kepada berkat-berkat yang diberikan Kristus. Berkat-berkat yang diberikan Kristus pun bisa ditarik kembali oleh Kristus. Karena Kristus berhak melakukan itu. Dia berhak memberkati. Dia berhak juga menyembuhkan. Dia berhak juga menolong. Perhatikan. Tapi di ayat yang lain, Tuhan juga membangun, Tuhan juga merobohkan, Tuhan juga mencabut, Tuhan juga menanam, Tuhan juga menghidupkan, Tuhan juga mematikan. Ini Tuhan. Maka Kristus yang kita sembah ini jangan kita lihat cuma Kristusnya sebagai Kristus yang memberikan berkat, kesembuhan. Salah. Kristus adalah Tuhan. Sama dengan Tuhan di PL. Sama Tuhannya Musa. Sama. Ya. Jangan saudara pikir Tuhan Yesus itu berbeda dengan Tuhan yang disembah Musa. Ya, di zaman Musa Tuhan mudah sekali marah kepada umatnya. Ini memberikan gambaran bahwa Tuhan punya sisi yang lain. Ya.
bukan cuma sekedar mengasihi, tapi juga dia tidak segan-segan mendisiplinkan. Ya, tidak segan-segan menghajar, kata firman-Nya. Tapi dia bertanggung jawab. Kalau dia yang melakukan, dia juga yang akan menolong dan melakukannya untuk kita. Perhatikan ini firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai gagal menjadi orang Kristen hanya karena kita sudah malas memperhatikan firman Tuhan. Hanya karena kita sudah malas mendengarkan firman Tuhan. Terlalu singkat waktu ini untuk belajar, saudaraku. Baik, ya. Gembira sebentar saja. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percayanya sebentar saja. Nanti mereka gembira juga sebentar saja. Ya, karena semua sebentar. Ya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena masa-masa yang kemudian timbul itu membuat mereka kemudian menjadi undur. Ya. Entah itu keberkatankah, entah itu kelimpahankah, entah itu mungkin kesehatan, kesenangankah. Membuat mereka lagi undur. Ya. Tidak lagi ada di dalam jalur berkat Tuhan itu sendiri. Ingat, berkat Tuhan itu mutlak bagi orang percaya diberikan. Berkat itu banyak bentuknya, saudaraku. Banyak bentuknya. Orang-orang yang Kristen sudah mencapai pada level pemahaman yang tertentu, yang berbeda gitu. Dia menyebut apapun menjadi berkat. Bahkan saya mendengar ada orang yang mengatakan, puji Tuhan, saya sakit loh. Sakit kok, puji Tuhan. Itu berkat katanya. Ya, supaya saya mengerti Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang mengalami musibah celaka, dia bilang puji Tuhan, saya dapat berkat. Ini kan pada level tertentu orang-orang percaya seperti itu sudah mengalami hal yang berbeda. Ya, dia tidak lagi mengeluh tentang hal yang terjadi, tapi dia katakan itu berkat. Ya sah-sah saja, karena kekristenan itu sebuah pengalaman perjalanan pada level-level kerohanian. Itu Kristen, nggak stuck begitu-begitu. Ya. Seperti Ayub semakin menaik walaupun harus mengalami rupa-rupa persoalan, ya, ditinggalkan istri, tinggalkan anak-anaknya, kehabisan harta benda semua, sahabat-sahabatnya juga. Tapi itu proses. Tapi Tuhan nggak pernah buat Ayub turun, ya. Ayub naik terus walaupun Ayub mengalami persoalan. Ya, yang terakhir, Allah ingin dihormati. Tadi Allah ingin dikasihi. Ya, mengapa Allah menciptakan kita? Allah punya tujuan. Dan Allah ingin dikasihi. Sekarang Allah ingin dihormati. Apa dia kurang terhormat? Tidak. Dia sangat dihormati. Yesus sangat dihormati Bapa. Perhatikan. Kenapa? Supaya kita mengerti Dia Tuhan yang berkuasa. Dia pernah kecewa dengan Adam ketika Adam tidak menghormati. Pelanggaran terhadap keputusan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan yang membuat hati Tuhan kecewa. Maka dia memberikan Yesus sebagai Adam yang kedua yang memberikan hidup kepada manusia. Ia sangat mengasihi manusia. Maka Yesus sangat dihormati di sorga. Sangat ditakuti, dikagumi di sorga. Dan di bumi juga sangat dihormati. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting kita pahami, ya. Di dalam diri kita seringkali kita tidak sadari ada sifat-sifat dosa yang masih seringkali muncul dalam diri kita. Yaitu apa? Mencintai diri sendiri. Ini ketika Adam memberikan teladan mencintai diri sendiri, ya, tidak mau mendengarkan Tuhan, kepingin tahu untuk dirinya ini apa sih sebetulnya larangan Tuhan, apa sih perintah Tuhan ini sih maksudnya. Ya, dia coba menuruti kata hatinya. Di mana si jahat sudah mengganggu dia. Lalu dia memberikan ruang. Ya, maka kelihatanlah sifat dasar manusia, sifat dosa ini mencintai diri sendiri. Kepingin tahu untuk diri sendiri apa sih manfaatnya kalau mentaati Tuhan. Apa sih akibatnya kalau tidak mentaati Tuhan? Seringkali manusia kan ingin coba. Ya. Kira-kira kalau saya nggak taat apa yang akan terjadi? Kalau saya taat kok kayaknya gini-gini aja. Ini kan sifat dosa manusia yang diwariskan oleh Adam. Ya. Merasa kalau baik-baik saja kurang tantangan begitu ya. Sehingga Adam dan Hawa harus melakukan ini. Dan itu berakibat fatal, saudaraku. Sifat dosa dalam diri manusia ini ada, ya.
Maka kita penting sekali mengasihi dan menghormati Tuhan. Ya, penting sekali. Kita melihat di dalam Maliaki 1 ayat 6 terlebih dahulu. Kita lihat Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6. Kita akan membaca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadaku, hei para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Imam-imam Tuhan pada masa itu, ya, tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka bernubuat, mereka bertindak sesuka hati mereka. Ya, mereka menyampaikan pesan-pesan sesuka hati mereka. Padahal Tuhan tidak berbicara. Padahal Tuhan tidak memerintahkan. Dan mereka juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini sudah terjadi. Ya, maka kita di hari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, harus menghormati Tuhan. Ya, karena Tuhan bisa lakukan apa saja. Dia berkuasa kepada buatan tangannya itu. Ya. Seorang penjunan ya membuat bejana, pendil atau apapun itu, kendi atau apapun yang dibuat dari gerabah ya, dari tanah liat, itu berhak apa yang dia mau lakukan. Jadi penting sekali menghormati dia sebagai bapa, karena dia bapa kita. Ya, waktu yang lalu saya suka katakan dia menyebut kita juga sahabat ya. Tapi dia juga bapa kita yang harus kita hormati. Dia juga sahabat di mana kita harus setia kepadanya. Dan ini yang menjadi kendala adalah sifat dosa tadi yang membuat kita tidak menghormati Bapa, yang membuat kita tidak menghormati Tuhan, ya, yang membuat kemudian kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini efek kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita menghormati perintah Tuhan dan mentaati Tuhan. Maka kebahagiaanmu ya bukan saja sejahteramu yang seperti sungai tidak pernah kering, artinya selalu ada. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangin saudaraku, kebahagiaanmu itu terus berlimpah seperti gelombang laut. Maka rasa hormat kita, rasa kagum kita, ya bukan cuma kita tuangkan dalam puji-pujian kita, dalam sebuah ekspresi peribadatan kita, tapi juga di dalam penghormatan kita terhadap hukum-hukum dan perintah-perintahnya, sehingga kita betul-betul bahagia, ya, yang berlimpah-limpah. Dan itu seperti gelombang laut yang tidak berhenti, susul menyusul, terus bahagia. Walaupun masalah ada, namun bahagia itu enggak pernah berhenti dalam kehidupan orang percaya. Iman yang sungguh-sungguh, ya, Kristus diam di dalam hatinya, membuat orang-orang percaya berakar terus dalam Dia dan terus menikmati kesejahteraan di dalam Tuhan dan terus menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Karena itu damai sejahteramu ketika itu diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Maka dikatakan maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Ini sudah dinubuatkan ya oleh Yesaya dan digenapi oleh Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Nya. Damai sejahtera itu ada di dalam kita. Karena itu dituliskan dengan damai sejahteramu. Ya, tidak pernah kering. Kalau damai sejahtera Tuhan gak mungkin kering. Tapi yang diberikan dalam hati kita bisa kering kalau kita tidak memperhatikan perintah Tuhan. Makanya saya katakan kenapa saudara dan saya gak bisa enjoy lagi hari-hari belakangan ini. Gak bisa bahagia. Karena kita terlalu mencintai diri sendiri. Itu sifat dosa saudara. Pokoknya kalau kita udah mulai gak sejahtera, mulai gak bahagia, sifat dosa sudah muncul. Kita sudah mulai mencintai diri sendiri. Bahkan mengasihi diri sendiri ini berbahaya. Ya.
Kita boleh mengasihi diri kita dengan apa? Dengan membawa diri kita beribadah kepada Tuhan. Mengasihi diri dengan membawa diri kita di dalam jalan keselamatan. Itu mengasihi diri sendiri juga, saudara. Itu baik, positif. Membawa diri dalam ketaatan. Ya, itu persembahan hidup. Tapi mengasihi diri dengan memuaskan hasrat duniawi kita. Hasrat jasmania kita. Untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kekekalan. Ini tidak boleh ada. Itu dikatakan mengasihi diri sendiri secara negatif. Tapi secara positif mengasihi diri sendiri, memberi makanan rohani dalam batin, membawa diri beribadah, membawa diri mentaati Tuhan. Ini kita akan sampai kepada sejahtera yang sesungguhnya, kepada kebahagiaan yang sejatinya. Sekarang kebahagiaan yang diberikan Roh Kudus saja sudah membuat kita luar biasa seperti ini, saudaraku. Apalagi nanti, saudaraku. Ya. Nah, kemudian suka bersahabat dengan dunia. Itu juga membuat kita tidak menghormati Allah. Membuat kita tidak menghormati Tuhan waktu kita membangun persahabatan kembali dengan dunia. Jadi penting sekali kita terus memiliki sikap hidup menghormati Tuhan. Supaya sifat-sifat dosa ini tidak muncul kembali dalam karakter diri kita. Yaitu mencintai diri sendiri dan membangun persahabatan dengan dunia yang berapa waktu saya sudah sampaikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita terus memperhatikan diri kita, memperhatikan apa yang kita terima, pengajaran-pengajaran yang kita terima, pengetahuan-pengetahuan yang kita terima sepanjang kita menjadi percaya ini. Banyak sumber yang saudara bisa terima, tapi tidak semua kemudian membuat saudara bisa bertumbuh. Banyak orang juga menerima sumber pengajaran lalu kemudian menjadi menurun dan kemudian menjadi murtad. Ya. Padahal mendengar firman kok jadi murtad. Kenapa? Karena firman itu ditafsir-tafsir, saudaraku. Sebetulnya firman Allah nggak perlu ditafsir. Orang Tuhan yang berbicara kok. Masa ditafsir? Masa Tuhan ditafsir? Iya. Nanti firman Allah di ayat yang lain yang akan menafsir, membantu menafsir. Bukan pendeta, bukan manusia yang menafsir sesuka hati mereka. Ini kemudian ketika jemaat mendengar tafsiran itu bukan menjadi semangat cinta Tuhan, malah jadi murtad, saudaraku. Ini hari-hari terakhir, ya. Kita lihat saja nanti, saudaraku, pada akhirnya banyak orang yang murtad karena mendengar firman yang salah ditafsir. Iya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati, menyenangkan pikiran. Dan ini berbahaya, makanya kita perlu Roh Kudus, ya, biar saling menjelaskan. Ayat yang kita terima di satu sisi, ayat yang lain akan menjelaskan kepada kita. Jadi bukan manusia, harus ayat per ayat yang akan menafsir dan menjelaskan, saudaraku. Mari kita pahami firman ini dari Roh Kudus yang akan menimbulkan damai sejahtera, sukacita. Pokoknya kalau ketika kita mendengar yang katanya kebenaran tapi membuat kita kemudian menjadi rawan dalam keselamatan kita, ini pasti bukan dari Tuhan, saudaraku. Walaupun ya iblis juga bisa memakai firman Tuhan saudara untuk menghancurkan saudara dan saya. Itu pernah terjadi pada Yesus, ya, di mana iblis mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang dituliskan dalam Mazmur. Lalu iblis datang di padang gurun untuk mencobai Yesus. Iblis bawa firman Tuhan, saudaraku. Iblis bawa firman Tuhan disampaikan kepada Yesus. Ya, tapi Yesus katakan dan Yesus counter dengan firman Allah juga. Makanya mari saudaraku belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai sia-sia kekristenan kita. Jangan sampai di akhir hidup kita nggak bahagia. Padahal jadi Kristen aja kita diharapkan bahagia dan sejahtera. Apalagi nanti matinya Kristen kita ini, waktu kita jadi orang Kristen mati di surga itu nggak ada label gereja, saudaraku. Semua orang percaya Tuhan. Ya, di gereja sekarang tempat kita belajar kebenaran. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh belajar supaya kita sampai kepada kesejahteraan, kepada kebahagiaan yang kekal di surga. Ya, di bumi ini saya dan saudara membutuhkan sejahtera yang tidak pernah kering dan bahagia yang tidak pernah berhenti seperti gelombang laut. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama.
agama ini, saudaraku, ada di muka bumi ini supaya orang bisa belajar tentang Tuhan. Yesus membawa kebenaran di dalam keagamaan Kristen. Kebenaran yang dihadirkan Yesus adalah kebenaran dari sorga. Karena Yesus adalah firman kebenaran yang telah menjadi manusia, yang sekarang di dalam Roh Kudus-Nya diam di dalam kita. Kita telah menjadi percaya sekarang. Pesan saya, jangan sampai kepercayaan ini menjadi sia-sia hanya karena kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dan kita tidak lagi memperdulikan agama. Kita tidak lagi menghormati Bapa, menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Kita suka memfitnah. Tidak boleh terjadi. Kita harus sampai kepada tujuan, yaitu surga yang sudah disediakan Tuhan. Surga sudah tersedia. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan. Ya, menunggu waktu Tuhan. Jadi bukan surganya belum jadi, saudaraku. Ini sering sekali saya dengar pendeta khotbah. Ya, kita belum pulang karena surga belum jadi, rumahnya belum jadi. Ini tidak ada dasar ayatnya, saudaraku. Yesus cuma bilang, aku pergi menyediakan tempat. Dan dia sekali berfirman jadi, saudaraku. Jadi yang belum terjadi adalah karena Paulus katakan kita menunggu giliran. Menunggu giliran. Mari sambil menunggu giliran kita berangkat ke surga. Mari sungguh-sungguh dengan iman kita. Jangan membuat menjadi sia-sia rencana Tuhan. Saya sedih kalau kita gagal dan tidak bertemu di sorga, saudaraku. Sedih. Ya, apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia semua. Ya, penderitaan yang kita alami juga tidak berarti apa-apa lagi. Seharusnya apa yang kita alami saat ini itu mendatangkan kemuliaan kelak. Mungkin kita susah, mungkin kita sakit, mungkin kita kekurangan sebagai orang percaya. Namun kita telah terbukti mentaati Kristus. Itu jauh lebih tinggi nilainya dari apapun yang kita capai dalam prestasi hidup kita. Ketika kita mentaati Tuhan, kita akan dicap sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan malam hari untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ajaib. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami mengalami kebahagiaan senantiasa. Itu terjadi jikalau kami terus mendengarkan Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Supaya jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati dan kemudian menjadi undur dan binasa. Kami tidak ingin itu terjadi. Karena Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Namun Engkau juga mau setiap kami itu terus mendengarkan Bapa, yaitu Engkau yang adalah Bapa kami sendiri. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, tua muda besar kecil. Tuhan berkati para lansia, janda, duda, Tuhan berkati semua. Kebutuhan hidup mereka di masa tua Tuhan jamin. Kebutuhan mereka dalam kesendirian mereka tanpa suami, tanpa istri, Tuhan yang menjamin. Para suami istri berikan kerukunan, keharmonisan. Takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan ada pada kehidupan para suami dan istri. Sehingga anak-anak juga boleh mengikuti jejak kami yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan ampuni dalam masa muda mereka. Sehingga mereka hidup benar, hidup kudus. Sama seperti kami mentaati Kristus. Ingatkan bila kami salah Tuhan. Supaya kami jangan terbiasa hidup dalam kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dan berkati kami terus dalam pengenalan kami akan Tuhan. Anak-anak sebagai buah nikah juga terus Tuhan pakai mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam jodoh, karir, pekerjaan mereka, pendidikan, studi mereka. Kiranya mereka boleh berhasil dalam perjodohan mereka, dalam bidang-bidang pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana renovasi gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah menabur bagi program ini. Kami percaya mereka yang sudah menabur pasti menuai apa yang mereka tabur. Tuhan, kami percaya karena mereka telah menabur dalam segala keterbatasan mereka. Mungkin mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka akan menuai dengan sorak-sorai, dengan kebahagiaan dan sukacita, dan kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kering. Karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka yang sudah menabur diberkati oleh Tuhan. Tolong juga panitia yang akan mengurus daripada renovasi ini. Rencana PPG di Bandung Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehatkan semua hamba-hamba Tuhan.
Dan sehatkan juga jemaat-jemaat yang ditinggalkan nanti, sehingga boleh berjalan dengan baik, acara-acara boleh selesai dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana pesta demokrasi tahun mendatang, Tuhan persiapkan mulai saat ini Tuhan, dan Tuhan memberkati persiapan yang ada, sehingga kelak nanti kami boleh mendapatkan pemimpin yang baru, yang terbaik daripada Tuhan. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati sehingga proses boleh berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Semua dapat diselesaikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati lingkungan di mana kami ada, sejahterakan bangsa kami, sejahterakan lingkungan kami, karena kesejahteraan adalah kesejahteraan kami juga. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan setiap ibadah malam ini, kiranya juga Tuhan kuduskan, boleh berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak-anakmu yang masih dalam pekerjaan, dalam studi kuliah, dalam bepergian, Tuhan hantarkan ke rumah dengan selamat. Kumpulkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Bahwa kami melewati malam hari ini, dan berkati kami dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui, dengan umur yang diperpanjang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.